Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ramadan dari kata Ramadha, artinya membakar, ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, mengandung makna sifat yang terlalu berlebihan. Jadi kalau Ramadhan itu artinya membakar, Ramadan berarti pembakaran habis-habisan. Sama dengan Rahimah, sayang. Rahman, maha sayang. Klimaks dari rasa sayang. Ghadiba, marah. Ghadban, sangat marah. Klimaks dari sifat marah. Dengan demikian, filosofis bulan Ramadan itu maunya kita ditamsilkan oleh Rasul, dipermisalkan oleh Rasul bagaikan besi. Besi ini tambah hari, tambah keraknya, tambah hari, tambah kotorannya. Seperti itulah pola kehidupan kita. Tambah hari, tambah banyak dosa, tambah hari, tambah banyak maksiat. Maka di bulan Ramadan ini kita dibakar habis-habisan oleh Allah dengan berbagai amal ketaatan. Berharap endingnya nanti besi ini kembali ke murni, kita ini kembali kepada fitrah. Maunya begitu. Namun ada hal yang mengejutkan bagi kita. Di hari raya yang mestinya semua sudah kembali ke fitrah, di hari raya fitri, lah kok Rasul mendatangi jamaah kaum wanita, mewarning kepada mereka, tampaknya yang sulit sekali kembali kepada fitrah itu adalah justru kaum wanita. Sehingga Rasul mengabari, ala inni uridu, ketahuilah wahai ibu-ibu, wahai kaum wanita, sungguh telah ditunjukkan di hadapan mata kepala saya ini ihwalnya penghuni neraka. Ini mukjizat. Kalau bukan Nabi, tidak mungkin seperti ini terjadi. Ternyata yang paling banyak menghuninya adalah kaum wanita. Tentu sebagai kaum wanita penasaran. Kan tidak salah kalau tanya kepada Rasul, anakfuru billahi ya Rasulullah, apakah hal itu disebabkan kami kufur kepada Allah? Subhanallah. Tidak mungkin kader-kadernya Rasul kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pencerahan mereka itu oleh Rasul, kalian adalah orang yang kurang akalnya. Naqisatul akli, akalnya itu kurang. Menghadapi hadis ini, Masya Allah,
Padahal hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, muttafaqun alaihi. Bahkan ada di kitab Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Oleh ulama hadis, jangankan Bukhari, apalagi kalau sudah muttafaqun alaihi, tentu hadisnya sahih. Oleh anak muda yang merasa dirinya pinter, bahkan menyandang gelar Masya Allah, hadis yang sudah begitu sahih ini dikritik habis-habisan. Saya membaca ulasannya itu tampaknya sangat rasional, tapi sebenarnya sangat tidak ilmiah. Bagi teman-teman yang belum punya modal ilmu hadis, pasti terkesima dan mangguk-mangguk luar biasa hebat analisanya. Ini adalah oleh orang-orang Qadiani. Sekian banyak guru besar berkumpul di London untuk mengadakan kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan mereka, kenapa akal wanita itu dinilai separuh oleh Rasul? Bukankah hasil survei di madrasah itu yang selalu menjadi juara pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Juara 2 perempuan. Juara 3 perempuan. Harapan 1 saya kira laki-laki, enggak, perempuan juga. Harapan 2 baru laki-laki. Ini dianggap tidak rasional, irrasional. Mereka menganggap hadis sahih itu harus rasional. Artinya apa? Walaupun hadis itu ada di Sahih Bukhari, walaupun ada hadis itu di Sahih Muslim, kalau dengan payung rasionalisme tidak maduk, itu namanya tidak valid. Isinya dianggap tidak akurat. Padahal istilah ulama, kalau kontennya itu tidak akurat, tidak valid, otomatis tidak boleh diamalkan. Bahasa kasarnya hadis itu dhaif. Luar biasa. Padahal kalau kita ingin jujur, siapa sih yang mengerti status sebuah hadis? Imam Bukhari jauh lebih pintar daripada kami-kami yang mungkin menyandang gelar profesor, doktor, dan lain sebagainya. Di mana letak kekeliruan analisa mereka? Mereka lupa. Tidak paham apa sih yang dimaksud oleh Rasul kurang akalnya itu. Rasul yang sudah menjelaskan sendiri, tapi penjelasan Rasul itu bahasa Inggrisnya didelikkan, disembunyikan. Ini nakalnya pola Yahudi itu. Yu'minuna biba'dil kitab wa yakfuruna biba'dil. Penjelasan Rasul ketika ditanya, bagaimana bentuk kurang akal kami? Apa jawaban Rasul? Bukankah kesaksian kalian, wahai wanita, nilainya separuh daripada kesaksian kaum laki-laki? Jadi yang dimaksud akal di sini bukan aspek intelektual, enggak. Kalau aspek intelektual kayaknya kalah laki-laki dengan perempuan. Yang diusung untuk dipromosikan menjadi astronot luar angkasa
itu bukan laki-laki, tetapi perempuan. Ibunda Pratiwi Sudarmono itu yang sampai sekarang belum diberangkatkan. Problemnya wani pironya belum terjawab gitu. Kecuali mereka dapat izin bikin pangkalan di Indonesia, mungkin diberangkatkan. Itu problemnya. Jadi bukan aspek intelektual. Aspek intelektual itu terserah siapa yang mengasahnya. Laki-laki perempuan sama kodratnya. Belajar menuntut ilmu sama haknya. Makin pinter mengasah, bisa laki-laki lebih hebat dari perempuan, bisa perempuan lebih hebat dari laki-laki. Itu hak intelektualnya. Tapi yang dimaksud Rasul bukan itu, nilai kesaksiannya. Ya tentunya, kenapa dibedakan oleh Rasul kok enggak kesetaraan gender? Karena perbedaan nilai kodrat laki-laki dan perempuan. Dalam kasus yang notabene kodrat laki-laki lebih hebat daripada perempuan, maka keadilan itu nilai kesaksian laki-laki harus lebih tinggi daripada nilai kesaksian perempuan. Coba Bapak Ibu waktu jalan-jalan tiba-tiba ada pembunuhan yang konon pembunuhan itu dengan menggorok leher dengan entah itu pisau, entah itu alat apapun. Wah, kodar laki-laki itu hebat. Ayo, lihat bagaimana proses penyembelihannya begitu. Kira-kira ibu-ibu jawabannya apa, Pak? Moh. Nanti kalau ikut menyaksikan seminggu enggak makan saya nanti. Kalaulah dipaksa suaminya ikut dan ikut melihatnya enggak sepenuh hati. Mungkin ditutupi sampai jari-jarinya begini. Nah, nilai kesaksiannya kan beda antara laki-laki dengan perempuan. Itu berbeda kalau dalam kesaksian nilai kodrat perempuan lebih tinggi daripada nilai kodrat laki-laki. Dibalik oleh Rasul. Justru kesaksian perempuan jauh lebih unggul dibanding daripada kesaksian laki-laki. Kasusnya terjadi pada zaman Rasul. Ketika Rasul hendak mengakad nikahkan dua mempelai, seorang wanita datang teriak-teriak, "Ya Rasulullah, angkah tahuma wa qad ardhatuhuma." Kenapa panjenengan mengangkat nikahkan dua mempelai itu? Padahal kedua mempelai itu adalah anak susuan saya. Dalam hukum Islam, anak satu susuan tidak boleh dinikahkan. Dengan adanya kesaksian seorang wanita itu dibatalkan pernikahannya oleh Rasul. Itu berbeda kalau Zainuddin yang datang kepada Rasul. Teriak-teriak, "Ya Rasul, kenapa dua mempelai itu dinikahkan? Padahal keduanya anak satu susuan ya Rasul." Rasul masih klarifikasi. Susune sapa din gitu. Nek susune unta gak apa-apa gitu. Datangkan saksi. Siapa yang memberikan kesusuan terhadap kedua mempelai ini? Masih butuh klarifikasi. Karena dalam kodrat susuan wanita lebih unggul daripada laki-laki. Ini keadilan yang sejati. Tidak mungkin disamakan. Kesamaan segala hak itu bukan nilai keadilan.
andaikan analisa hadis itu seperti ini, sungguh hadis itu bukan hanya sahih, tapi juga cukup akurat. Berapa hadis yang mereka teliti, padahal muttafaqun alaihi, bahkan rawahu jamaah. Dengan analisa yang seakan-akan ilmiah, Bukhari itu dianggap tidak pinter lah, Muslim itu dianggap nggak pinter lah. Puasa Asyura, contoh yang lain. Hadisnya rawahu jamaah. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, Nasai ada. Sampai Ibnu Majah juga ada. Ulama selama ini tidak ada problem. Tinggal memahami aja yang bingung. Maunya Rasul yang ke-9 itu artinya dirubah tanggal 9 atau yang ke-9 kalinya. Hanya itu aja. Tapi dianalisa secara ilmiah menurut mereka. Sayangnya tidak pakai footnote. Padahal analisa itu bukan analisanya sendiri. Bukan pakar hadis. Hanya pakar orang pinter untuk dialog gitu aja. Tidak pakai footnote. Anda pakai footnote, ketahuan. Itu bukan ilmu mereka. Itu ilmunya orang-orang orientalis yang ingin belajar hadis dasarnya karena kebencian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka mengatakan, itu bukan hadis Nabi, itu rekayasa Muawiyah. Setelah berhasil membantai keluarga Nabi, mereka bikin hadis agar apa? Sebagai rasa syukur setelah membantai keluarga Nabi. Dibuatkanlah opini, pada hari ini Musa diselamatkan, pada hari ini Sulaiman diselamatkan, Daud diselamatkan. Waduh, seakan-akan bikin opini seperti itu agar umat guyub melaksanakan puasa Asyura. Yang kesimpulannya, siapa yang puasa Asyura, waduh ambek ngapok no keluarga Nabi. Subhanallah. Terjadinya perang Karbala itu kapan? Muawiyah sudah wafat, belum pernah terjadi perang Karbala. Lah kok kesimpulannya rekayasa Muawiyah? Oh iya, subhanallah. Jadi tidak ngerti hadis, belajar hadis, meneliti hadis karena benci kepada Rasulullah. Seperti itu pula berita yang sudah sahih di Bukhari, di Muslim. Aisyah itu diinden ketika usia 6 tahun. Resmi digauli Rasul ketika usia 10 tahun. Viral analisisnya. Tidak mungkin, tidak rasional. Padahal hadis itu juga rawahu jamaah. Sungguh kalau kita membaca tulisan mereka ini lolak, iki betul benar ini. Endingnya apa sih? Ingin membuktikan Sahih Bukhari itu banyak yang palsu. Subhanallah. Masya Allah. Itu sebabnya mendorong kita yang menulis, memberi jawaban. Tapi ya jawaban tinggal dilaci. Tidak bisa dipublikasikan langsung hilang. Tidak tahu siapa yang ngambil. Kalau enggak Yahudi. Itu gambarannya. Terlalu banyak sekarang itu. Hadisnya sahih, isinya tidak valid. Artinya apa? Kalau sudah isinya tidak valid, hadis itu tidak bisa diamalkan. Berkedok seperti ilmiah pada sangat tidak ilmiah. Akar masalahnya apa sih? Urwa, Hisam bin Urwa ini akar masalahnya. Hasil penelitian mereka, Hisam ini kan hijrah ke negeri Syam. Kemudian ketemu dengan muridnya, namanya Suhaib. Dalam sejarahnya umat Islam,
Ketika Hisam itu hijrah ke negeri Syam, sudah pikun. Jadi berita yang disampaikan itu berita saat dia sudah pikun. Padahal ulama hadis sangat ngerti kapan berita itu diriwayatkan oleh perawi, sebelum pikun atau sesudah pikun. Benar. Kalau sesudah pikun tidak diterima. Tapi kalau periwayatan itu sebelum pikun sangat diterima. Jangan dikira Bukhari tidak ngerti. Nanti kalau kita mengerti ilmu jarh wa ta'dil, tahu justru Suhaib penduduk Syam itu yang hijrah ke Madinah, belajar di Madinah, ketemu gurunya saat masih segar, saat belum pikun. Lah kok dibalik periwayatannya setelah hijrah ke negeri Syam. Itulah pandainya bersilat lidah, termakanlah umat Islam dengan seakan-akan ilmiah. Kenapa tidak ambil kesaksian dari yang punya periwayatan? Apa kata Aisyah? Aku diinden Rasul masih kecil, masih main-main bersama teman-teman. Kemudian aku dipanggil oleh bibiku. Detail sekali cerita bagaimana proses pernikahan Aisyah dengan Rasul. Diparasi, kemudian apa, padahal masih anak-anak, lagi main-main. Coba panjenengan baca hadis yang sebenarnya itu. Baru dibangun keluarga bersama Rasul dalam usia 9 tahun. Itu cerita Aisyah sendiri. Berarti 2 tahun setelah hijrah resmi dikauli oleh Rasul. Dan aku mendampingi suamiku Rasul selama 9 tahun. Benar. Wong Rasul wafat tahun 10 hijrah. Usiaku baru 18 tahun. Cocok. Dinikahi usia 9 tahun, menggauli suaminya 9 tahun, ketika suaminya wafat, dia berusia 18 tahun. Itu cerita Aisyah sendiri. Ini yang sama sekali tidak di-blow up. Didelikkan seperti itu. Kok cerita orang lain yang diangkat dengan alasan periwayatannya sudah pikun. Cuma problemnya kita harus tahu. Rasul menikahi Aisyah itu karena mimpinya. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kalau sudah wahyu, tidak bisa ditolak. Belum nanti tinjauan antropologi, sosiologi. Waduh, saya punya teman kerja di Madinah itu, dibawa ke rumahnya. Saya tanya, ini usianya berapa tahun? 9 tahun. Tapi lebih tinggi dari saya, Pak. Kondisi kultur Saudi, cewek Saudi beda, Pak. Di Indonesia, ini usianya berapa tahun? 25. Lah kok cuwilik ini arek gitu. Iku nek kawin anake jadi saipret ngono iku. Lain, Pak. Lain. Mana sahabat yang lain yang ikut sunnah Rasul? Ngawini katakanlah anak yang baru usia 11 tahun, 10 tahun. Ini wahyu yang bicara. Dan spesial untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap daerah silakan menakar. Kapan wanita ini siap menjadi ibu rumah tangga? Kapan wanita ini siap untuk dihamili? Dan lain sebagainya. Itu gambarannya. Tapi mengkritik hadis dengan cara seakan-akan ilmiah adalah mengelabui umat Islam agar bingung terhadap syariatnya sendiri. Targetnya adalah ingin menghabisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bila sunnah ini sudah dihabisi, maka melahirkan pola pikir yang liberal. Tidak perlu lagi payung sunnah. Payungnya adalah rasionalisme. Payungnya adalah kesetaraan gender. Payungnya adalah demokrasi. Payungnya adalah bla 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 yang jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang namanya ghazwul fikri, perang urat saraf, biar umat Islam sudah tidak ada ruh untuk ibadah lagi, apalagi membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang kita lakukan, jauhlah kita dari Rasul. Kalau ini yang kita lakukan, mana mungkin kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan kami pembela Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami tetap cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.